Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membicarakan mengenai Keping Beam. Setelah video sebelumnya kita melihat extension file yang letaknya persis di bawah Keping Beam, dan maka kali ini kita akan membicarakan Keping Beam yang letaknya pas di atas tension file. Jadi Keping Beam adalah elemen struktural dalam konstruksi bangunan, terutama pada proyek-proyek yang melibatkan struktur berbentuk pilar atau kolom, seperti gedung bertingkat, jembatan, atau struktur lainnya. Keping Beam biasanya terletak di bagian atas pilar atau kolom dan berfungsi sebagai balok penopang yang menghubungkan dan meratakan beban pada pilar-pilar atau kolom-kolom tersebut. Adapun fungsi utama dari Keping Beam adalah, yang pertama adalah penyejajaran struktur. Jadi Keping Beam digunakan untuk menyelaraskan dan meratakan pilar atau kolom sehingga membentuk bidang datar pada bagian atasnya. Hal ini penting karena bidang datar ini berfungsi sebagai dasar yang stabil untuk menyokong struktur di atasnya, seperti lantai atau dinding. Yang kedua adalah distribusi beban. Keping Beam berperan dalam menyebar beban vertikal dari elemen struktural di atasnya ke pilar atau kolom di bawahnya. Ini membantu mengurangi beban yang diterima oleh masing-masing pilar atau kolom atau extension file sebagaimana yang kita lihat sekarang, sehingga dapat mencegah kegagalan atau keruntuhan struktur akibat beban yang tidak merata. Yang ketiga adalah kestabilan lateral. Selain menahan beban vertikal, Keping Beam juga membantu meningkatkan kestabilan struktur terhadap gaya lateral, seperti gaya angin atau gempa. Dengan adanya Keping Beam, kolom-kolom menjadi lebih terikat satu sama lain, sehingga meningkatkan integritas keseluruhan struktur. Yang keempat adalah perlindungan struktural. Keping Beam dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap elemen struktural di bagian atasnya dari kerusakan atau korosi karena paparan lingkungan, seperti hujan, embun pagi, embun ulang, embun beku, atau polusi. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat Keping Beam adalah beton bertulang, karena mampu menahan. Kenapa? Karena mampu menahan tekanan dan beban dengan baik. Proses pembuatannya melibatkan penggunaan backcasting, sehingga wadah untuk mengisi beton dan tempat untuk membentuk Keping Beam sesuai dengan desain yang diinginkan. Secara umum, Keping Beam adalah elemen struktural yang penting dalam konstruksi bangunan, terutama dalam memastikan integritas dan stabilitas struktur yang berhubungan dengan pilar atau kolom. Jadi, peran Keping Beam dalam konstruksi yaitu membantu memastikan integritas struktural, meningkatkan daya tahan bangunan terhadap beban dan guncangan, serta memberikan fondasi yang kokoh untuk bagian atau struktur. Berikut adalah proses pembuatan Keping Beam yang umum dilakukan. Yang pertama adalah pembersihan area Keping Beam dari material yang tidak diinginkan seperti tanah, batu, atau sampah. Yang kedua adalah pembubukan kepala extension file untuk menyiapkan tempat penempatan Keping Beam, atau biasanya pada extension file setelah dilakukan pengecoran, maka ada stack yang disiapkan untuk berhubungan dengan Keping Beam.
Yang ketiga adalah pengecekan pembesian dan dimensi backcasting sesuai syarat sebelum dilakukan pengecoran. Yang keempat adalah pengecoran capping beam menggunakan beton. Yang kelima adalah penggunaan backcasting pada capping beam untuk memudahkan proses konstruksi. Proses pembuatan capping beam dapat bervariasi tergantung pada kondisi lapangan dan spesifikasi proyek yang sedang dikerjakan. Namun, langkah-langkah di atas merupakan tahapan yang umum yang biasanya dilakukan dalam pembuatan capping beam. Untuk melakukan pengecoran pada capping beam, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti dan barangkali ini umum dilakukan di pembuatan capping beam atau di konstruksi capping beam terutama. Yang pertama adalah persiapan backcasting, yaitu pasang backcasting di sekitar area capping beam. Pastikan backcasting terpasang dengan rapat dan sesuai dengan dimensi yang ada pada shop drawing. Namun, sebelum melakukan pemasangan backcasting, yang harus dilakukan adalah pemasangan support capping beam. Bahwa pemasangan support capping beam dilakukan dengan menggunakan scaffolding dan hanya pada slab on pile yang membutuhkan support. Pemasangan support scaffolding mengacu pada gambar shop drawing. Pemasangan support harus di atas landasan yang kuat menahan beban aksial, sehingga pada saat pemasangan besi dan pengecoran tidak akan terjadi penurunan. Apabila support sudah terpasang dengan benar dan baik, maka dilakukan pemasangan base form untuk capping beam. Yang kedua adalah persiapan pembesian. Nah, pada pasang rangkaian pembesian di dalam backcasting sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Pastikan pembesian terpasang dengan baik dan kuat untuk menahan tekanan beton. Sebelum dipasang batang tulangan hasil fabrikasi, harus dibersihkan dari lumpur, serpihan yang mudah lepas, dan bahan asing lainnya yang merusak ikatan. Pembesian dilakukan sesuai pada gambar shop drawing, baik jumlah panjang, diameter, dan elevasi tulangan. Tulangan dipasang sesuai dengan marking yang diberikan oleh surveyor. Batang tulangan harus diikat pada setiap besi tulangan yang diperkuat. Pembesian capping beam dipasang secara menerus menjadi satu kesatuan. Pembesian capping beam yang tidak membutuhkan support scaffolding maka langsung dilakukan pembesian dan pemasangan base form setelah waktu curing extension pile selesai. Yang ketiga adalah persiapan beton. Campur beton dengan proporsi yang sesuai dan pastikan kualitas beton memenuhi standar yang ditetapkan. Gunakan concrete pump untuk memudahkan proses pengecoran. Yang keempat adalah pengecoran. Sebelum melakukan penuangan beton untuk capping beam, permukaan beton tiang extension pile dikasarkan, kemudian dituang bonding agent atau sikabon NV. Setelah diberi sikabon NV, maka dilakukan penuangan beton. Untuk area capping beam yang sudah disiapkan, pengecoran capping beam menggunakan talang untuk yang tingginya sampai 1,5 meter di atas permukaan tanah. Untuk yang lebih dari 1,5 meter dari permukaan tanah, menggunakan concrete pump. Pengecoran capping beam menggunakan dua internal vibrator dan dari satu arah menuju ke arah lainnya secara berurutan. Pemberian terpal atau plastik perlu dilakukan untuk antisipasi terjadinya hujan, sehingga mutu beton akan tetap terjamin ketika turun hujan. Jadi, mulailah menuangkan beton ke dalam backcasting secara perlahan dan pastikan beton merata di seluruh area capping beam. Gunakan alat bantu seperti vibrator beton untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan beton terdistribusi dengan baik. Yang terakhir adalah perawatan. Setelah pengecoran selesai, maka
Tahap selanjutnya adalah pembongkaran backcasting. Backcasting harus dibongkar perlahan-lahan tanpa adanya goyangan atau goncangan. Setelah beton cukup mampu menahan beban selama pembongkaran, tidak merusak beton. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati dan beton telah mencapai umurnya. Untuk menjaga agar proses hidrasi dapat berlangsung dengan sempurna, maka diperlukan kuring untuk menjaga kelembabannya. Jadi perawatan beton harus dilakukan setelah pengecoran selesai. Lakukan perawatan beton dengan melakukan penyiraman secara berkala untuk mencegah kekeringan dan membantu proses pengerasan beton. Biasanya untuk kuring atau perawatan ini dilakukan selama kurang lebih 3-7 hari. Jadi yang saya sebutkan tadi ini adalah sangat penting untuk mengikuti prosedur yang tepat dan memastikan kualitas beton, pembersihan dan backcasting agar cabin beam dapat memiliki kekuatan dan keawetan yang baik. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengecoran cabin beam. Yang pertama adalah mutu beton. Jadi mutu beton yang digunakan harus sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah concrete pump. Jadi penggunaan concrete pump dapat memudahkan proses pengecoran dan memastikan beton terdistribusi dengan baik. Yang ketiga adalah perawatan beton. Jadi perawatan beton harus dilakukan segera setelah pengecoran selesai untuk mencegah kekeringan dan membantu proses pengerasan beton. Yang keempat adalah backcasting. Jadi backcasting harus dipasang dengan rapat dan sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan. Kemudian pembersihan. Pembersihan harus dipasang dengan baik dan kuat untuk menahan tekanan beton. Selanjutnya atau nomor 6 ini adalah kondisi cuaca. Kondisi cuaca dapat mempengaruhi proses pengecoran dan kualitas beton. Pengecoran sebaiknya dilakukan pada kondisi cuaca yang baik. Jadi penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini agar pengecoran cabin beam dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan struktur yang kuat dan awet.
Saya kira demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.